Hari ini, di pertengahan bulan Maret 2026, kita memulai perjalanan dari sebuah titik yang penuh emosi. Huntara atau hunian sementara Sitonong Bangun di Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah. Gedung ini bukan sekedar bangunan beton, melainkan tempat bernaung terakhir bagi ratusan warga yang kehilangan rumah mereka dalam hitungan jam saat banjir bandang menghantam. Perhatikan kesibukan di sini. Meskipun sudah memasuki bulan Maret, bantuan logistik dari pemerintah pusat dan para relawan masih terus mengalir ke pusat pengungsian yang strategis namun aman dari zona merah ini. Sejalan dengan semangat kemanusiaan, kami juga menyempatkan diri singgah di GKPI Resort Adian Koting, wilayah Rura Silindung, Tapanuli Utara. Di gereja ini, kami menyampaikan amanah bantuan untuk meringankan beban jemaat dan warga sekitar yang terdampak. Kolaborasi antara lembaga keagamaan dan masyarakat menjadi pilar penting agar duka di akhir tahun lalu tidak membuat semangat warga padam. Namun, mari kita lihat kenyataan pahit di luar sana. Kehancuran wilayah Tapanuli Tengah akibat banjir bandang lalu sangat memilukan. Di halaman Huntara dan sepanjang bantaran sungai, sisa-sisa ketangguhan warga masih terlihat di antara puing. Luka itu masih ada. Kehilangan harta benda dan trauma akan suara gemuruh air masih membekas kuat. Mari kita bicara angka, agar kita paham betapa besarnya ujian ini. Laporan dari Polda Sumatera Utara dan Humas Polri mencatat angka korban meninggal yang sangat signifikan, terutama di Kecamatan Tuka yang tersapu bersih. Luas area terdampak mencapai ribuan hektar, termasuk lahan pertanian produktif yang kini tertutup pasir dan lumpur pekat. Meskipun status tanggap darurat sudah lewat, di bulan Maret ini kita baru masuk ke fase pemulihan yang diprediksi menelan anggaran triliunan rupiah. Sekarang kita memasuki segmen paling berbahaya, jalur lintas nasional Sibolga-Tarutung. Perhatikan dinding-dinding bukit di sisi jalan. Di bulan Maret 2026 ini, kita masih melihat luka-luka coklat besar di perbukitan, titik longsor yang belum sempat tertutup kembali oleh vegetasi. Titik kritis ada di wilayah Adian Koting, khususnya di KM 25 Desa Pagaran Pisang dan KM 31 Dusun Parsikaman. Disinilah bencana mencapai puncaknya. Berdasarkan sumber berita dari Detik Sumut dan Mister ID, jalur ini sempat tertutup total selama berhari-hari dengan material longsor setinggi 5 meter yang mengubur kendaraan. Lihat ke arah jurang di sisi jalan, sebagian bahu jalan masih menggunakan pembatas darurat, seperti garis polisi atau tumpukan karung pasir. Aspal yang kita injak terasa bergelombang akibat tekanan tanah yang labil pasca jenuh air. Bencana ini bukan sekedar luapan air biasa. Berdasarkan keterangan teknis dari ahli geologi Universitas Sumatera Utara atau USU, saturasi air yang ekstrim membuat beban lereng melampaui batas kekuatannya. Longsoran ini adalah perpaduan antara batu granit besar dan lumpur vulkanik yang sangat licin. Perhatikan getaran kamera saat kita melintasi area bekas longsoran. Aspal nasional ini mengalami buckling atau patahan struktural karena aliran air bawah tanah yang baru terbentuk pasca banjir bandang. Sesuai informasi dari BBPJN 2 Medan, perlu konstruksi dinding penahan tanah atau retaining wall yang jauh lebih masif daripada sekedar bronjong kawat yang kita lihat sekarang. Jika Bapak Ibu melintas di malam hari, area ini sangat gelap dan minim pembatas permanen. Sebuah resiko tinggi bagi bus-bus antar provinsi yang membawa ratusan penumpang setiap harinya. Sepanjang jalan Sisingamangaraja hingga menuju Siborong-Borong, upaya perbaikan terus dikebut oleh Dinas PUPR. Perjalanan dari Pinangsori ke Tarutung ini adalah pengingat akan ketangguhan masyarakat Batak di tanah Tapanuli. Dokumentasi bulan Maret ini merekam fase penting di mana denyut nadi kehidupan tidak boleh berhenti. Terima kasih telah menonton dokumenter panjang ini. Dukung terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar kami bisa terus mengabarkan kondisi terkini dari tanah Tapanuli. Horas.